Ketemu lagi dengan aku Mary Krista. Hari ini aku mau review ramen tteokbokki yang aku beli dari Shopee waktu Shopee 99. Hari ini aku mau battlein tteokbokki yang aku beli dari Shopee dan tteokbokki yang sudah kita masak sendiri. Jadi ini homemade, ini yang dibeli. Oke, nah hari ini aku mau review dan mau battle ini tteokbokki bersama adik aku. Hai semuanya. Namanya Angel, nanti follow di bawah ya, nanti aku buatnya. Ayo kita mulai. Jadi ini tteokbokki yang aku beli. Ini penampakannya kayak gini ya. Tteokbokki yang aku beli dari Shopee penampakannya kayak gini ya. Ada minyak, ramen, ada rumput laut, ada tteokbokkinya sendiri, dan nanti ada sosisnya juga di sini. Ini tteokbokki yang kita buat sendiri. Jadi dia cuman ada tteokbokkinya sama ada telur. Itu jangan lupa juga pencet tombol subscribe agar aku lebih semangat membuat video-video aku selanjutnya. Sekarang kita mulai review. Yang pertama ini tteokbokki yang aku beli dari Shopee dulu ya. Kita cobain ya. Ngomong ada ini gitu. Ini ada rumput lautnya. Oke, jadi kita cobain yang tteokbokkinya dulu. Sebentar. Mari makan. Ini teksturnya agak keras, tapi masih kenyal, masih kenyal, tapi agak keras ya. Tapi mungkin karena dia udah sedikit dingin, itu mungkin karena sudah berapa menit setelah dimasak. sekarang ini Nih, cobain. Kita cobain ramennya pakai rumput lautnya. Cocok nggak ya? Enak. kayak Indomie bukan ramen. Enak. Kalau aku pribadi aku nggak suka pakai rumput laut. Enggak kerasa sebenarnya. Enggak adalah rasanya. Ini sosisnya sosis so nice. Aku mau coba makan sekali semuanya. Ada tteokbokkinya, ada minyak, sama ada sosisnya. Aku mau coba kalau digabungin di satu mulut, maksudnya sekali makan itu memberikan kesan yang baik atau tidak. Jadi ini lebih cenderung dia kayak mie instan pakai tteokbokki, itulah rasanya. Jadi bukan kayak tteokbokki Korea yang kita tahu, tapi ini rasanya lebih cenderung ke Indomie pakai tteokbokki, kan? Ditambah micinnya kerasa. Karena kita nggak terlalu suka micin, jadi ini masih bad di lidah. Nah, ini harganya aku beli di Shopee itu harganya 7.000 something. Sebenarnya kalau rasanya lebih
lebih ke arah tteokbokki. Ini worth it banget ya. Yang 7.000 kita dapat tteokbokki, dapat sosis, dapat mie. Tapi karena rasanya lebih ke mie instan, kayaknya mending kita beli mie instan dengan tteokbokki. Kayaknya itu Lebih baik, lebih murah ya. lebih murah, lebih baik, lebih terjangkau, lebih kayak mana andalan anak kos. Nah, sekarang yang kedua, kita mau cobain tteokbokki yang homemade. Nah, kali ini tteokbokkinya aku buat sendiri. Jadi mulai dari kue berasnya aku olah dengan aku tonton juga di beberapa video cara membuatnya, dan bumbunya juga aku buat sendiri. Jadi ini perbandingan antara tteokbokki yang dijual dengan tteokbokki yang buat sendiri. Jadi ini ya tteokbokki yang kita buat tadi. Kita buat sendiri lebih tepatnya. Jadi ini tteokbokkinya dibuat dan bumbunya juga kita buat sendiri, tidak kita beli. Jadi tadi kita masak ini samaan, barengan yang pertama yang kita beli sama yang kita buat ini. Tapi bedanya tteokbokki yang kita beli tadi itu teksturnya lebih keras, sedangkan yang ini jauh lebih lembut. Tapi kenyalnya sama ya. Kenyal sama tapi ini jauh lebih lembut. Dan untuk kuahnya karena kita olah sendiri, kita buat sendiri dengan kepintaran kita sendiri, mencoba-coba eksperimen. Ini termaksud enak. Sebenarnya aku tuh belum pernah coba tteokbokki sama sekali, jadi masih ngeblank rasanya tuh kayak mana, nggak tahu sama sekali. Tapi adik aku udah pernah coba. Nah, jadi menurut dia ini jauh lebih mirip sama tteokbokki yang asli daripada yang tadi itu yang kita beli. Jadi yang kita beli itu rasanya lebih ke Indomie ya. Iya, mie instan maksudnya. Mie instan. Lebih ke mie instan, tapi ini lebih ke tteokbokki yang Korea punya. Aku juga baru pertama kali sebenarnya makan tteokbokki, tapi untuk yang versi buatan sendiri dari bumbu sampai kue berasnya, yang buatan sendiri itu jauh lebih mirip dibanding yang dibeli dari Shopee yang pertama. Jauh lebih enak, jauh lebih lembut, jauh lebih berasa, lebih asam manis, lebih kerasa lah dibanding yang kita beli. Mungkin karena harganya murah kali. Bisa jadi. Jadi orang juga pasti bakal rugi kalau buat yang enak dengan harga 7.000 doang. Kalau kalian mau tahu resep buat tteokbokkinya, komen di bawah. Kita akan buat videonya. Enak. Kalau ada yang pengen tahu apa sih rahasianya atau apa sih bumbu-bumbu yang aku pakai, Kayak mana cara buatnya kakak? Bisa, nanti kita buat. Komen aja di bawah. video tutornya, cara buat dari kue berasnya sampai bumbu-bumbunya nanti kita akan kasih tahu. Terjamin ini terjangkau, murah, mudah ditemukan. Pokoknya Bahan-bahannya itu sangat gampang. Tinggal beli di minimarket dekat rumah kalian pasti ada. jangankan minimarket, di rumah sendiri pasti ada. Pasti ada. Hanya mungkin satu kendala, ada satu bumbu yang harus dibeli di luar kalau di rumah nggak ada. Jadi ini kan kurangnya nggak ada minyak. Coba kita pakai mie yang tadi, pakai bumbu. Aku mau coba. Nah, aku mau coba ini pakai bumbu yang ini, tapi pakai mie dari tteokbokki yang pertama. Ini ada tteokbokkinya, ada minyak. Jadi kalau untuk perbandingan bumbu jauh yang kedua lebih enak.
topoki yang lebih lembut juga jauh yang kedua lebih enak. Yang pertama menangnya karena dia punya mie, sedangkan kita berdua seleranya mie. Jadi kalau yang pertama itu kelebihannya karena ada mie-nya doang. Jadi buat orang-orang yang pencinta mie, pasti ini cocok banget taruh mie. Pakai topoki ini nggak perlu ke Korea, buat sendiri aja udah nikmat. Jadi apalagi buat anak kos yang pengen tahu tuh kayak mana sih rasanya topoki tapi nggak pergi ke Korea, kami akan buat tutornya cara buat topoki yang aku buat ini, karena aku rasa karena aku yang pernah sekali makan topoki, aku rasa ini suatu apa ya kayak gambaran yang mirip dengan yang aslinya. Nggak jauh beda lah ya, beti. Oke, jadi dari kedua topoki ini yang dibeli dan ini yang kita buat sendiri. Menurut aku pribadi, aku lebih suka topoki yang kita buat sendiri. Tapi karena aku suka mie, lebih enak lagi kalau dicampur dengan mie topoki yang kita buatnya. Kalau yang ini dia kelebihannya ada lengkap ya, ada mie, ada sosis, ada topoki. Cuman kekurangannya rasanya kurang ke topoki yang Korea itu punya. Jadi kelebihannya di ingredientsnya lebih banyak gitu, lebih lengkap. Nah sedangkan aku dari keduanya pasti aku lebih milih topoki yang aku buat sendiri. Bukan karena aku buat sendiri, tapi memang karena rasanya jauh lebih enak. Ya sama kayak tadi, karena dia yang topoki yang pertama punya mie, dan sedangkan aku pecinta mie, jadi aku suka ini karena ada mie-nya, bukan karena rasanya yang enak. Bisa dimakan bisa, tapi kurang lah sesuai kalau dengan ekspektasi topoki lidah. Korea ini nggak masuk sih. Kalau ekspektasi mie instan Indonesia ini masuk. Tapi kalau misalnya mau topoki pakai mie, pakailah topoki yang kedua dengan mie instan biasa. Itu udah worth it, maksudnya udah cocok aja. Jadi nggak perlu beli mie ramen, nggak perlu, tapi pakai mie instan biasa campur ke topoki yang kedua ini, udah enak banget. Jadi intinya kita pilih yang nomor 2. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media kalian agar makin banyak orang yang terhibur dengan video-video kita. Dan kasih tahu kita akan buat video apa lagi selanjutnya, mau review apa lagi, oke? Siapa tahu kalian punya ide-ide menarik, jadi kalian buat di komen ide-ide apa lagi yang harus kita beli dan harus kita masak. Ini kita battle supaya kita bisa battlein yang kita beli dan kita masak sendiri, mana sih yang lebih enak. Oke, sampai di sini video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.